Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget buat ngerti gimana sebuah negara menghadapi berbagai tekanan. Namanya ATHG. Ini adalah kerangka resmi yang dipakai buat analisis keamanan nasional. Anda pasti pernah dengar kan istilah-istilah ini? Ancaman, tantangan, hambatan, sama gangguan. Sepintas kedengarannya mirip-mirip aja ya, tapi ternyata masing-masing itu punya arti yang spesifik banget. Terus apa sih bedanya? Dan kenapa kita harus tahu? Nah, ayo kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya. Kita bakal ngomongin ATHG. Ini bukan sekedar teori di buku loh, tapi konsep yang benar-benar dipakai dan bahkan diajarkan di pelajaran kewarganegaraan. ATHG itu singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, kita mulai dari yang pertama dan bisa dibilang yang paling serius, huruf A untuk ancaman. Kalau menurut definisi resminya nih, ancaman itu adalah segala usaha atau kegiatan yang dianggap bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, membahayakan. Dan ini bisa datang dari dalam negeri ataupun dari luar. Jadi gampangnya gini, kalau kita ngomongin ancaman, itu artinya kita ngomongin bahaya yang mengancam langsung keberadaan negara. Sesuatu yang benar-benar bisa meruntuhkan kedaulatan atau bahkan memecah belah wilayah. Serius banget kan? Nah, sekarang kita geser ke huruf T, yaitu tantangan. Ini jenis tekanan yang beda. Dia nggak langsung ngancam eksistensi negara, tapi tetap aja butuh respons yang kuat. Yang menarik dari konsep tantangan itu fokusnya. Ini bukan soal bertahan hidup dari serangan, tapi lebih ke gimana sebuah bangsa harus ngeluarin usaha ekstra atau kemampuan khusus buat ngelewatinnya. Dan harapannya jadi lebih kuat. Biar lebih kebayang, contohnya tuh kayak krisis ekonomi, perubahan teknologi yang super cepat, atau persaingan global yang makin ketat. Hal-hal ini kan nggak langsung menyerang kedaulatan kita ya, tapi kalau nggak dihadapi dengan benar, lama-lama bisa melemahkan bangsa juga. Oke, berikutnya kita masuk ke H untuk hambatan. Nah, yang ini konsepnya agak lain lagi dari dua yang pertama. Coba kita lihat apa bedanya. Secara formal, hambatan itu adalah apapun yang ngehalangin sebuah negara buat mencapai tujuan nasionalnya. Jadi fokusnya itu ke kemajuan, sesuatu yang bikin negara jadi susah buat maju atau meraih cita-citanya. Analogi yang paling pas mungkin kayak polisi tidur di jalan. Hambatan itu mungkin nggak bakal menghancurkan mobil kita kayak ancaman, tapi jelas bakal bikin perjalanan kita menuju tujuan jadi lebih lambat. Dia mempersulit proses pembangunan. Dan yang terakhir, kita punya G untuk gangguan. Kalau istilah yang satu ini seringnya berhubungan sama stabilitas di dalam negeri. Gangguan, ya sesuai namanya, adalah sesuatu yang sifatnya mengacaukan atau mengintervensi keutuhan bangsa. Sifatnya itu disruptif, merusak tatanan dan ketertiban sosial dari dalam. Dan contoh-contohnya pun serius banget. Misalnya gerakan separatisme, aksi terorisme, atau konflik sosial yang meluas. Ini semua adalah bentuk gangguan yang tujuannya merusak tatanan dari dalam. Oke, kita udah bedah satu-satu kan? Nah, sekarang bagian paling pentingnya nih. Mari kita jajarin semuanya biar perbedaannya kelihatan jelas banget. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Ancaman itu soal hidup matinya negara. Tantangan itu soal kita harus beradaptasi biar bisa naik kelas. Hambatan itu kayak rem yang memperlambat laju kita. Dan gangguan itu yang bikin rusuh dari dalam. Masing-masing fokusnya beda, makanya cara nanggepinnya juga harus beda. Terus pertanyaannya, emangnya kenapa kita harus repot-repot bedain ini semua? Apa ini cuma permainan kata doang? Oh, tentu aja enggak. Ini alasannya. Nah, ini dia poin kuncinya. ATHG itu bukan cuma konsep buat dihafalin di sekolah. Istilah-istilah ini punya kekuatan hukum. Tepatnya, semua ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Ini nunjukin kalau negara kita memandang klasifikasi ini dengan sangat serius. Ini jadi dasar dari strategi pertahanan dan keamanan nasional kita, dan inilah intisari dari semuanya. Cara sebuah negara mengkategorikan suatu masalah, apakah ini ancaman militer atau cuma tantangan ekonomi, itu akan menentukan segalanya. Responsnya bakal beda jauh. Kalau salah identifikasi, akibatnya bisa fatal. Jadi, setelah kita paham kerangka ini, sekarang coba deh giliran Anda yang mikir. Coba perhatikan berita hari ini. Isu-isu yang lagi rame kira-kira masuk kategori yang mana? Ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan?
Coba deh Anda lihat dunia di sekitar Anda lewat kacamata ATHG ini. Memahaminya adalah langkah awal jadi warga negara yang lebih kritis dan terinformasi.